Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 1. Turban System. Uhuk, uhuk, huh, tubuhku. Suara batu kering itu berasal dari seorang pemuda bernama Billy Carlson. Dia adalah seseorang yang baru saja lulus dari York High School. Luka-luka di tubuhnya ia dapatkan dari para pembuli yang membulinya selepas upacara perpisahan. Masa SMA-nya sangat suram, tidak seperti remaja kebanyakan. Sekarang umurnya sudah 19 tahun dan niatannya ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi High Grade Academy. Namun ekonominya sekarang dalam kondisi yang memprihatinkan. Kakak masih sakit. Kemudian seorang gadis kecil mendatangi Billy. Dia adalah adik kandungnya yang bernama Aleana Carlson. Sekarang masih menduduki sekolah menengah pertama kelas 3 dan akan melanjutkan pendidikannya ke Hill High School. Mengikuti jejak kakaknya. Meski mereka miskin, namun hidup mereka berdua sangat harmonis dan bisa dikatakan bahagia. Mereka berdua juga adalah anak yang berprestasi di sekolah. Kakak tidak apa, baiklah. Kakak mau berangkat kerja dulu. Ucap Billy sembari berdiri dan meregangkan tubuhnya. Kakak beneran gak apa-apa kan? Takutnya nanti pingsan saat sedang kerja. Tampak jelas raut wajah kekhawatiran di wajah imut Aleana. Dia takut kalau kondisi kakak laki-lakinya itu akan memburuk di tempat kerjanya. Ditambah pekerjaan kakaknya adalah mengangkat barang di suatu perusahaan. Mending kalau bosnya baik hati. Jika tidak, sudahlah pasti dikeluarkan dari pekerjaannya. Kakak tidak apa, kamu hati-hati di rumah. Kunci pintu kamar kamu kalau kakak belum pulang nanti malam, oke? Billy berusaha untuk meyakinkan adiknya bahwa dirinya tidak apa-apa. Baiklah. Aleana akhirnya menurut setelah kepalanya dielus oleh tangan kakaknya. Setelahnya pemuda setinggi 175 cm itu berangkat menuju tempat kerja dengan berjalan kaki meski tempatnya lumayan jauh. Mau bagaimana lagi? Dia tidak memiliki uang untuk membeli alat transportasi meski itu hanya sebuah sepeda ontel. Dan juga dia tidak bisa memesan kendaraan umum karena harus menghemat uang. Dalam perjalanannya menuju ke tempat kerja, hujan yang sangat deras tiba-tiba saja turun. Mengharuskan Billy untuk berteduh di salah satu halte bus yang berada di dekatnya. Namun di saat sedang menunggu hujan meredah, Billy melihat sesuatu yang tidak mengenakan untuk dilihat. 3 orang pemuda yang sepertinya seumuran dirinya sedang menggoda seorang wanita di sebuah gang kecil. Billy bisa melihatnya karena halte bus tempat dia berteduh itu menghadap langsung ke gang tersebut. Nona, tidak baik berada di luar di saat sedang hujan-hujan seperti ini. Lebih baik kita pergi ke rumahku untuk menghangatkan diri. Bagaimana? Ajak salah satu pemuda yang di wajahnya terdapat luka codet. Ya Nona, di sana kita bisa bersenang-senang. Bukankah begitu teman-teman? Ya hahaha. 2 temannya itu menyahuti sambil tertawa berat. Wanita tersebut berusaha untuk menolak ajakan dari para pemuda tersebut. Akan tetapi tindakan ketiganya semakin menjadi jeti. Mereka berusaha untuk memegang tubuh wanita itu. Di saat-saat seperti itu, jiwa protagonis Billy keluar. Dia berniat untuk mengusir para pemuda tersebut meski dia tahu bahwa dirinya akan terkena pukulan yang mungkin saja bisa merenggut nyawanya. Hei, hentikan tindakan kalian itu, kalian mengganggunya. Suara Billy membuat ketiga pemuda itu memberikan atensi penuh kepadanya. Siapa kau? Kau mau kami hajar? Suara pekikan para pemuda itu membuat area gang bergema. Kaki Billy sudah mulai gemetar. Aku bilang kalian mengganggunya. Namun tekadnya tetap bulat. Meski ketakutan dia tetap ingin membantu wanita tersebut. Enyahlah kau, brengsek. Sebuah pukulan dilayangkan oleh pria bercodet yang membuat tubuh Billy menghantam tembok beton. Kalian, hajar dia. Di saat Billy sedang dihajar oleh para pemuda itu, wanita tadi berlari menjauh dari gang dan meninggalkan Billy untuk menelpon polisi. Sedangkan protagonis kita dihajar habis-habisan oleh ketiga orang pemuda itu. Sakit sekali. Batin Billy berbicara. Pandangannya mulai kabur akibat dari pukulan yang tidak henti-hentinya dilayangkan oleh 3 orang tersebut. Krak. Sampai pada titik di saat tulang rusuknya hancur akibat tendangan yang amat keras.
Matanya melebar, dan mulutnya berbusa. Target kita jeti lari. Berikan dia tendangan terakhir. Ucap pria bercodet yang turuti oleh rekannya. Krak. Pas di saat tendangan terakhir itu, suara sirine polisi terdengar yang membuat ketiga pemuda itu ketakutan dan kemudian melarikan diri. Beberapa polisi mengejarnya dan beberapa polisi lainnya mengamankan korban yang masih bernafas meski kondisinya tampak sudah tidak memungkinkan. Inikah akhirku? Ayah. Ibu, maafkan aku karena tidak bisa merawat Aleana dengan baik. Maafkan aku karena tidak bisa mencari dalang atas kematian kalian. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa menerima hal ini. Meski hal itu diucapkan di dalam batin Billy, itu terasa seperti terdengar di telinga para petugas sekitar serta wanita yang ditolong oleh Billy. Tubuhnya dibawa masuk ke dalam ambulans dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Di Honor Hospital. Ting! Tuan rumah berhasil ditemukan. Kode sistem 2.997.327.273. Memulai penyatuan sistem dengan tubuh tuan rumah. 10%. 25%. 35%. 50%. 65%. 80%. 95%. 100%. Penyatuan sistem dengan tubuh tuan rumah berhasil. Ting! Tuan rumah berhasil menyelesaikan misi pertama sistem. Hadiah. 1 pil pemurnian tingkat dewa. 100 poin pengalaman. Uang sebesar 1,00 USD. Billy baru saja bangun dari pingsannya dan dibuat bingung oleh panel-panel yang bermunculan di langit-langit rumah sakit. Apa ini? Tubuhku. Kemudian setelah dibuat bingung, Billy dibuat terkejut karena tubuhnya yang saat ini sehat dan bugar seperti sedia kala. Tulang rusuknya yang hancur tadi, entah mengapa sekarang kembali ke keadaan normal. Apa yang sebenarnya terjadi? Billy bertanya-tanya kepada dirinya sendiri dan kemudian kembali menatap panel sistem yang ada di hadapannya. Sebenarnya apa ini? Ting! Ini adalah The Urban System. Sistem akan membantu Anda menjadi orang terkaya dan juga orang terkuat yang ada di dunia ini. Urban System? Selama beberapa menit Billy mencerna apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dan selama beberapa menit itu juga Billy membaca segala jenis fitur yang ada di Urban System tersebut. Aku masih tidak bisa mencerna semua ini. Ting! Tuan rumah mendapatkan paket pemula. Handphone yang sudah dimodifikasi. Kartu Platinum Central Bank Queensland. Uang sebesar 1,00 USD. Uang akan langsung masuk ke rekening tuan rumah. Tiba-tiba saja sebuah handphone berwarna krim muncul mengambang di hadapan Billy. Itu adalah handphone yang dimaksud oleh sistem kepadanya. Ini nyata. Ia kemudian mengambil handphone terbaru dan membukanya. Di dalamnya sudah lengkap dengan nomor handphonenya, akunnya, dan bahkan gamenya juga ada. Gila, gamenya banyak banget. Memangnya seberapa besar penyimpanannya? Ting! Penyimpanan ponsel pintar modifikasi itu sebesar 30 terabyte. Membaca panel sistem di hadapannya, Billy lagi-lagi dibuat terkejut. Ponsel merek mana yang penyimpanannya sebesar ini? Tapi bagaimanapun juga sekarang dia punya ponsel untuk mempermudahnya dalam hal mencari pekerjaan. Tiba-tiba sebuah chat masuk ke dalam web ponsel Billy. Pesan tersebut berasal dari Central Bank Queensland yang menyatakan bahwa dirinya menerima uang sebesar $1 juta yang langsung masuk ke dalam rekeningnya. Aku tidak percaya ini. Bab 2. Terbangun di rumah sakit. Pukul jam 9:04 pagi. Billy masih terduduk meratapi panel sistem di ranjang rumah sakit. Dia tidak percaya apa yang terjadi pada dirinya sekarang. Tapi memang itulah yang sudah terjadi. Sistem, apa itu pil pemurnian? Ting! Pil pemurnian adalah pil yang dapat membersihkan tubuh Anda ke keadaan seperti saat Anda baru lahir. Pil ini juga bisa meningkatkan kekuatan fisik pemakainya menjadi 10 kali lipat dengan catatan harus menahan rasa sakit saat prosesnya. Dia. Di saat sedang membaca panel penjelasan dari sistem, handphone baru milik Billy bergetar. Menandakan bahwa ada seseorang yang menelponnya. Tak ingin ambil pusing, dia pun mengangkat telepon dan berbicara dengan orang di seberang telepon. Halo? Dengan siapa saya berbicara? Tanya Billy. Halo Tuan Carlson.
Maaf karena mengganggu waktunya. Saya adalah manajer Central Bank Queensland. Nama saya Henry Farren. Kartu platinum Anda sudah bisa diambil Tuan. Jawab orang di seberang telepon. Dia adalah manajer Central Bank Queensland, Henry Farren. Baiklah, bisakah kamu antarkan kartu itu? Aku sekarang sedang berada di rumah sakit. Pinta Billy kepada Henry. Tidak masalah Tuan. Anda berada di rumah sakit mana? Tanya Henry lagi. Aku berada di rumah sakit Honor Hospital. Baik Tuan, saya akan segera datang ke sana. Panggilan pun selesai. Billy masih dalam posisi terlentang. Pikirannya masih berusaha untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Namun ia segera mengesampingkan pikiran tersebut dan berganti posisi menjadi duduk. Sistem, keluarkan pil pemurnian. Sesuai perintah. Sebuah pil berwarna biru bersinar muncul di hadapan Billy. Ia kemudian mengambilnya dan langsung menelannya tanpa berpikir panjang. 10-20 detik. Tubuhnya tidak merasakan apapun. Akan tetapi di saat detik ke-25, tubuhnya merasakan sakit yang amat luar biasa. Rasa sakit ini tidak bisa dibandingkan dengan tendangan dan pukulan para pemuda yang sebelumnya ia temui. Krak, krak. Tulangnya terkoyak dan kembali diciptakan. Selama beberapa menit ke depan itu, Billy terus merasakan hal yang sama yaitu sakit dan sakit. Rasa sakit ini tidak boleh mengalahkan tekadku untuk bangkit. Dengan berbekalkan kata-kata itu, Billy terus menahan rasa sakit yang teramat luar biasa tersebut. Beberapa menit kemudian akhirnya rasa sakit itu menghilang dan digantikan dengan rasa hangat dan dingin yang mengitari seluruh tubuh Billy. Akhirnya selesai juga. Bersamaan dengan hal itu, pintu bangsal dibuka oleh seorang dengan jas kasual hitam seperti orang-orang kantoran profesional. Ceklek. Tuan Carlson, bagaimana keadaanmu? Tanya pria parubaya tersebut. Dia adalah Henry dari Central Bank Queensland yang datang untuk mengantarkan kartu rekening milik Billy. Aku baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Saya khawatir saat bertanya kepada suster di bawah tadi. Anda mengalami penganiayaan saat menyelamatkan seorang wanita. Sungguh perbuatan yang mulia, Tuan Carlson. Sanjung Henry yang tidak berarti apa-apa untuk Billy. Tidak perlu menyanjungku. Itu sudah sepantasnya aku lakukan. Jetty, mana kartu rekeningku? Tanya Billy soal kartu rekeningnya. Ini dia Tuan, kartu rekening Anda. Henry kemudian mengeluarkan sebuah kotak hitam khusus yang di dalamnya terdapat sebuah kartu berwarna hitam dengan tulisan Central Bank Queensland berwarna ungu serta data diri Billy. Di dalam kartunya, bank kami memberikan Anda bonus sebesar $1 juta karena sudah di tingkat platinum. Kartu Anda tidak ada batas maksimal angka pengeluaran dan bisa terus dipakai. Jelas Henry. Terima kasih Tuan Henry. Billy akhirnya menerima kartu tersebut. Setelahnya, Henry pamit undur diri karena masih ada yang harus dia kerjakan di bank. Di saat Henry keluar, seorang wanita cantik berambut hitam dengan pakaian gaun wanita biasa masuk ke dalam bangsal. Dia adalah orang yang Billy selamatkan pada saat itu. Kamu sudah sadar? Terima kasih ya, karena sudah menolongku, kata wanita tersebut sambil meletakkan keranjang berisi buah-buahan. Tidak apa Nona, tidak perlu seperti itu, ucap Billy menanggapi. Namaku Laia Harrison, siapa namamu? Namaku Billy Carlson. Kata dokter, kamu harus dirawat di sini selama 2 bulan sampai tubuhmu sepenuhnya sembuh. Dan, aku dengar bahwa 2 tulang rusukmu hancur. Hicks, maafkan aku. Ini semua karenaku. Hicks. Laia tiba-tiba saja mengucurkan air mata, menatap punggung tangannya yang ia tumpuhkan ke pahanya. Dia sama sekali tidak bisa melihat wajah Billy. Jangan menangis. Aku tidak apa-apa, dan aku rasa aku tidak perlu dirawat inap selama itu. Ucapan Billy membuat wanita itu khawatir. Dia tahu betul kalau luka pria di hadapannya itu sangat serius. Namun dia tidak ingin dirawat inap. Aneh. Berpikir pria di hadapan tidak mampu untuk membayar biaya perawatannya. Laia meluruskan bahwa dirinya sudah membayar penuh biaya perawatan untuk Billy. Tidak apa. Kamu jangan memikirkan biaya untuk perawatannya. Aku sudah membayar penuh semua itu. Bukan masalah biayanya. Tapi aku benar-benar sudah sembuh dan tidak perlu dirawat inap. Lihat saja. Aku berdiri di sampingmu sekarang. Mendengar ucapan dari Billy,
Laya langsung menoleh ke samping kanannya dan melihat Billy yang sedang berdiri normal. Hal ini tentu membuatnya sangat terkejut, karena dia adalah orang yang menyaksikan langsung betapa parahnya luka yang didapatkan oleh Billy. Ini, bagaimana mungkin? Ya, aku juga tidak tahu. Di saat aku pingsan, seorang wanita cantik datang menghampiriku yang sedang terbaring. Dia memakai baju serba putih dan memiliki sayap. Setelah dia menyentuh kepalaku, aku terbangun dan mendapati kondisiku yang seperti sekarang ini. Billy berusaha untuk mengarang cerita agar tidak dicurigai. Itu pasti adalah Dewi. Dewi sepertinya memberkatimu. Tanggap Laya yang ternyata percaya dengan apa yang dikatakan oleh Billy. Oleh karena itu, sekarang aku tidak perlu dirawat inap. Oh ya, berikan aku nomor rekeningmu. Aku akan mengganti uang yang sudah kamu pakai untuk membayar biaya perawatanku. Ucap Billy sembari meregangkan tubuhnya. Tidak perlu. Kamu tidak perlu menggantinya. Laya menolak uang ganti dari Billy. Dirinya ikhlas membayar semua biaya itu tanpa mengharapkan imbalan atau uang kembali dari Billy. Kamu yakin, Nona Laya? Ting! Tuan rumah berhasil memicu misi sistem. Bantu Laya dari masalah yang tengah ia hadapi sekarang. Tiba-tiba saja panel sistem muncul dan memaparkan bahwa Laya sedang dalam masalah dan membutuhkan bantuan dari Billy. Namun bagaimana caranya agar dia bisa mengetahui masalah yang dihadapi oleh Laya? Aku tetap ingin membalas budi Nona. Nona bisa ceritakan masalah yang Nona alami sekarang. Saya ingin membantu Nona. Billy menggunakan metode balas budi untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh Laya. Ini beneran tidak perlu Tuan Billy. Saya tidak memerlukan bantuan Anda. Wanita keras kepala ini tetap tidak ingin menceritakan masalah yang ia alami. Akhirnya Billy memakai metode andalannya yaitu rayuan. Dia berusaha melontarkan kata-kata manis untuk menggali informasi. Padahal sebelum dia mendapatkan sistem, Billy adalah orang yang sama sekali tidak bisa menggombal sehingga pacarnya pun memutuskan untuk break up darinya. Sungguh menyedihkan. Namun lidahnya menjadi sangat lancar setelah dia mendapatkan sistem dan mengonsumsi pil pemurnian tingkat dewa tadi. Nona Laya, saya serius mau membantu masalah Anda. Ini adalah naluri dari dalam tubuh hati terdalam saya. Jetty, tolong terimalah. Ucapan yang begitu meyakinkan keluar dari mulut Billy. Dia mengucapkan hal itu sambil memegang sangat Laya serta menyeka bekas air matanya. Wajah Laya tak mampu menyembunyikan rasa malunya. Terdapat 2 apel merah di pipinya. Baiklah Tuan Billy. Bab 3, Villa Sunshine. Akhirnya Laya pun menceritakan masalahnya yang saat ini tengah dia hadapi. Wanita ini adalah yatim piatu yang tinggal di panti asuhan Frederick. Dia diadopsi oleh pasangan kaya. Kehidupannya lancar saat baru pertama kali diasuh, namun bulan-bulan yang bahagia itu hancur saat ayah angkatnya meninggal dunia. Ibu angkatnya menikah lagi dan menguasai seluruh harta ayahnya. Dia hanya diberikan sekitar $2 juta saja untuk hidup dan kemudian dibuang begitu saja oleh ibu angkat serta suami baru ibunya. Hicks, saat ini aku tidak tahu harus kemana dan memutuskan untuk berjalan mencari apartemen untuk tinggal. Akan tetapi dalam perjalanan, hujan deras turun dan aku memutuskan untuk singgah di sebuah gang kecil. Dan akhirnya terjadilah kejadian seperti tadi. Billy menghela nafasnya setelah mendengar cerita singkat tentang hidup Laya. Kemudian dia pun memeluk tubuh Laya sembari berkata, "Menangislah Nona, jangan ditahan seperti itu karena akan membuat Anda merasa sesak. Keluarkan semua rasa kesedihanmu." Laya menangis di pelukan Billy dan hal itu dilihat langsung oleh para suster dan dokter yang kebetulan mendengar percakapan mereka. Para suster itu juga meneteskan air mata mereka setelah mendengar kisah yang memilukan itu. Setelah beberapa saat menangis di dada Billy yang membuat bajunya basah, Laya akhirnya berhenti menangis dan merasa lega karena seluruh emosinya sudah ia keluarkan dengan cara menangis. Ting! Tuan rumah berhasil menyelesaikan misi sistem. Hadiah 100 poin pengalaman. Uang sebesar 5,00 USD. Kepemilikan Villa Sunshine. Maaf karena membuat baju Tuan Billy basah, ucap Laya sembari menyeka air matanya. Jangan panggil aku Tuan. Panggil saja aku Billy. Baiklah Billy, kamu juga harus memanggilku Laya.
Billy mengangguk dan mengajak Claire untuk pergi ke tempat registrasi rumah sakit dan melaporkan kondisi tubuh Billy yang sudah sehat seperti sedia kala. Setelah mendapatkan surat keluar rumah sakit dari dokter, mereka berdua berjalan keluar dari rumah sakit tersebut dan berjalan ke taman kota untuk sekedar menghirup udara segar. Sesampainya di sana, mereka berdua kembali berbincang-bincang soal cerita yang tadi diceritakan oleh Lai. Billy ingin mengusulkan sesuatu, namun handphone miliknya keburu bergetar karena panggilan dari seseorang. Dia. Maaf Lai, aku mau mengangkat telepon dari seseorang dulu. Lai hanya mengangguk dan melihat Billy pergi menjauh darinya untuk mengangkat telepon dari seseorang. Halo? Siapa ini? Tanya Billy kepada orang di seberang telepon. Halo Tuan Carlson. Saya adalah manajer penanggung jawab Villa Sunshine yang baru saja Anda beli. Nama saya David Marston. Maaf karena sudah mengganggu waktu Anda Tuan Carlson. Anda harus menandatangani berkas kepemilikan Villa Sunshine. Ya, aku akan datang ke villa itu. Kirimkan saja alamatnya ke nomor waku ini. Baik Tuan. Panggilan berakhir. Billy berjalan kembali ke kursi tempat Laya duduk, dan kemudian membuka obrolan dengan menanyakan sesuatu. Jetty, sekarang apakah tujuan kamu masih ingin mencari apartemen? Tanya Billy sambil duduk di samping Laya. Aku masih bingung, uangku sekarang hanya tinggal 1,5 juta dolar saja. Hal ini membuat Billy berpikir, bagaimana jika mereka tinggal satu atap di villa baru miliknya. Tapi jika Billy mengusulkan hal itu, dia pasti akan dicurigai oleh Laya sebagai orang cabul. Laya, aku hanya ingin mengusulkan, bagaimana jika kamu tinggal di villa milikku bersamaku? Jangan berpikiran aneh dulu, aku murni hanya ingin membantumu. Jetty, kamu tidak perlu membayar uang sewa agar bisa menghemat uang. Sebenarnya aku baru saja membeli villa, Jetty. Kamu mau atau tidak? Pilihan ini sangat sulit bagi Laya. Hal yang menguntungkan ini mungkin tidak akan pernah datang 2 kali dalam hidupnya. Namun jika sikap Billy berubah menjadi serigala yang kelaparan, maka habislah sudah hidup keperawanannya. Masih ada keraguan di wajah Laya. Tenang saja, ada banyak kamar yang tersedia di villa itu, dan kita tidak akan tinggal berdua. Aku memiliki adik perempuan yang bisa menemanimu, umurnya tahun ini 15 tahun. Billy berusaha untuk meyakinkan Laya lagi. Beberapa menit berpikir, akhirnya Laya setuju dengan usulan Billy. Dia percaya kalau Billy adalah orang yang baik dan tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Baiklah Billy, kalau tidak merepotkanmu, maka aku akan tinggal di villa milikmu. Jawaban Laya atas usulan dari Billy. Oke, sekarang kita pergi ke villa itu dulu untuk menandatangani kepemilikan. Billy akhirnya memesan taksi dan kemudian pergi menuju Villa Sunshine yang terletak sedikit jauh dari Taman Kota Cloudrick. Taksi tersebut naik ke atas gunung dan kemudian berhenti di sebuah gerbang besar villa. Itu adalah Villa Sunshine yang diberikan oleh Sistem kepada Billy. Sistem, jelaskan semua tentang villa ini. Ucap Billy dalam batinnya. Ting. Villa Sunshine adalah villa terluas dan termewah yang ada di negara Windland dan juga diakui sebagai villa termewah oleh dunia internasional. Halaman depannya berukuran 1.800 meter kubik, halaman belakangnya berukuran 1.800 meter kubik dan sisi kanan dan kirinya berukuran 1.000 meter kubik. Tengahnya berukuran 1.800 meter. Di halaman belakang sudah ada berbagai macam fasilitas olahraga seperti lapangan voli pantai, ruangan voli indoor, lapangan sepak bola, lapangan badminton, kolam renang olimpiade dan spot untuk menikmati keindahan matahari terbit. Di halaman depannya terdapat taman bunga dan gazebo beton yang dirambati oleh akar yang berbunga-bunga. Di tengah halaman depan juga terdapat patung yang disebut sebagai patung The Fall Angel yang mengeluarkan air mancur. Bagian dalam villa juga tidak kalah luas dengan luarnya. Di lantai pertama terdapat ruangan bar, bioskop, game center, dapur, biliar, dan kamar para pelayan yang berjumlah 10 kamar dan masing-masing kamar terdapat 6 kasur dan 2 kamar mandi lengkap. Kamar terdapat di lantai 2 dan terdapat 10 kamar yang masing-masing adalah kamar pribadi. Bisa diubah sesuai kemauan pemilik villa.
Di dalam satu kamar ada satu kamar mandi dan setup komputer yang sangat lengkap, dan di dalam satu kamar itu juga terdapat ruang belajar ataupun ruang kerja. Di lantai 3 adalah tempat untuk menyimpan barang-barang antik dan hiasan mahal yang sudah ada atau yang akan ditambahkan oleh pemilik villa. Dan lantai 4-nya adalah tempat untuk berendam air hangat dan melihat pemandangan matahari terbenam. Harga keseluruhan dari Villa Sunshine ini adalah 998 triliun USD. Ketika Billy melihat harga dari keseluruhan villa ini, matanya melebar dan dirinya nyaris saja pingsan akibat melihat angka yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Ini sangat mahal, gumam Billy dalam hati. Mereka berdua berjalan menuju ke pintu gerbang villa setelah membayar taksi. Dua penjaga gerbang yang melihat dua orang remaja berjalan menuju villa pun menegurnya. Hei! Orang yang tidak memiliki kepentingan tidak diperbolehkan berada di sini, ucap salah satu penjaga dengan tegas. Aku adalah pemilik baru villa ini, apakah aku tidak boleh masuk ke dalam rumahku sendiri? Mendengar ucapan dari pemuda di hadapannya, dua penjaga itu saling tatap muka dan kemudian tertawa. Tentu saja, villa ini sangat mahal sampai-sampai bisa dikatakan menjadi aset milik negara, dan pemuda ini mengatakan kalau villa ini miliknya. Sungguh jok teratas tahun ini. Nah, jika kau adalah pemilik villa ini, maka aku adalah pemilik negara ini. Hahaha. Bab 4, trauma sang adik. Karena Billy malas berdebat dengan dua orang penjaga ini, akhirnya dia menelpon manajer penanggung jawab Villa Sunshine tersebut untuk menghadap dirinya. Halo? Aku sudah berada di depan gerbang villa. Cepat datang karena aku malas berdebat dengan dua penjaga gerbang ini. Tak memberikan David kesempatan untuk menjawab, Billy langsung menutup teleponnya. Billy, ini beneran villa kamu? Tanya Lyle dengan nada keraguan. Tentu saja, dua orang ini hanya belum melihat data pemilik villanya saja. Jadi mereka tidak tahu. Jawab Billy dengan sangat yakin. Beberapa menit kemudian, David terlihat sedang berlari terburu-buru karena kliennya sudah merasa tidak puas akibat dari perilaku penjaga gerbang yang menyinggung kliennya tersebut. Dia secara pribadi membukakan gerbang villa yang tingginya sekitar 3 meter itu lalu menyambut Billy dengan penuh hormat. Selamat datang Tuan Carlson, maaf karena sambutannya tidak mengenakan. Sapa David sembari menyeka keringat dingin di dahinya. Billy hanya mengangguk dan masuk ke dalam villa, diikuti oleh Lyle yang juga masuk ke dalam. Memasuki gerbang tersebut, mereka berdua disambut oleh pemandangan taman bunga yang besar serta patung yang mengeluarkan air mancur. Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh sistem. Ini indah sekali. Tentu saja sebagai wanita, Lyle sangat menyukai bunga-bunga yang indah. Melihat pemandangan seperti membuatnya bersemangat. Baiklah Tuan Marston. Bisa kita langsung ke berkas-berkasnya. Karena setelah ini, aku masih harus beres-beres untuk pindah ke sini. Oh ya, sekalian nanti carikan pelayan untuk mengurus rumah ini. Baik Tuan Carlson, mari-mari. Membuka pintu masuk villa, mereka disambut oleh interior ruang tamu bergaya bangsawan-bangsawan abad pertengahan. Tentu saja barang-barang yang ada di sana bukan sembarang barang. Satu lukisan yang dipajang di ruang tamu itu harganya sekitar 40 juta dolar. Silahkan duduk dulu Tuan dan Nona. Saya akan menyiapkan minuman dan makanan ringan untuk Anda. David menyambut kedua tamunya itu dengan sangat baik. Dia pergi ke ruang bar untuk mengambil makanan serta minuman beralkohol untuk kedua tamunya. Silahkan dinikmati makanan serta minumannya Tuan. Beberapa saat kemudian, Billy telah resmi menjadi pemilik Villa Sunshine karena telah menandatangani berkas kepemilikan villa tersebut. Untuk masalah pelayan, David akan merekrut pelayan serta kepala pelayan yang kompeten untuk mengurus villa ini. Tuan, biar saya yang mengurus urusan pindah rumah Anda sebagai ungkapan maaf karena penjaga gerbang yang menyinggung Anda. Ucap David. Ya, lakukan sesukamu. Tapi ada barang yang sangat wajib diperlakukan dengan baik. Yaitu foto kedua orang tuaku. Foto itu tidak boleh lecet sedikit pun. Ucap Billy. Sesuai perintah Anda Tuan Carlson. Setelah selesai, Billy dan Lyle berkeliling ke lantai 2 untuk memilih kamar masing-masing.
Kamu pilihlah kamar yang menurutmu paling nyaman, ucap Billy kepada Laya yang berjalan di sampingnya. Baik, Laya menjawab dengan kaku. Dia berpikir kalau dirinya tidak sepantasnya berada di sini. Namun Billy kembali meyakinkan Laya bahwa sekarang dia adalah bagian dari keluarga Billy. Memang, ini terasa sangat mendadak bagi Laya untuk tinggal di rumah sebesar ini. Begitu pula dengan Billy yang tahu-tahu langsung mendapatkan hadiah berupa villa yang sangat besar ini. Sudah ditentukan mau kamar yang mana? Tanya Billy kepada Laya. Sudah, terima kasih ya, Billy. Tidak perlu seperti itu. Kita adalah keluarga sekarang. Laya mengangguk menanggapi apa yang dikatakan oleh Billy. Kemudian Billy melanjutkan perkataannya. Oke, sekarang mari kita jemput adikku dan nanti akan aku perkenalkan dengan kakak iparnya ini. Mendengar ucapan Billy, wajah Laya kembali memerah. Ternyata yang dimaksud keluarga adalah menjadi istrinya. Ini terlalu cepat, bukan? Kakak ipar? Billy, bagaimana maksudnya? Laya tergagap. Hahaha, aku hanya bercanda. Lihat wajahmu itu. Merah seperti apa? Hahaha. Ternyata dirinya dijahili oleh Billy. Kemudian Laya dengan sengaja memukul-mukul dada Billy dan mengatakan kalau Billy adalah orang bodoh. Billy bicara seperti itu sebenarnya bertujuan untuk mendinginkan suasana yang membuat Laya tidak nyaman. Sudah. Hihi, maafkan aku. Ayo kita berangkat. Ucap Billy meminta maaf kepada Laya. Hai Empiha, bercandaannya bikin orang kesal aja. Hai Empiha. Laya mendengus kesal dan kemudian turun duluan dari lantai 2. Billy kemudian memesan taksi dan mereka berdua pun berangkat menuju ke rumah lama Billy. Saat taksi itu berhenti di depan jalan perumahan tersebut, Billy mendapatkan misi sistem. Ting! Tuan rumah berhasil memicu misi sistem. Selamatkan adik tuan rumah dari orang yang ingin melecehkannya di rumah. Melihat panel tersebut, Billy langsung membayar taksi dan kemudian berlari ke arah rumahnya karena khawatir dengan keadaan adiknya sekarang. Billy, ada apa? Laya yang tidak tahu apa-apa, bingung kenapa Billy berlari dengan cepat sambil menarik tangannya. Aku mempunyai firasat yang buruk. Hehe, melawanlah sekuat yang kamu bisa. Kakakmu tidak akan datang untuk menolongmu. Ucap seorang pria parubaya dengan senyuman cabulnya. Gadis remaja berusia 15 tahun itu berusaha untuk melawan pria tersebut dan mempertahankan dirinya. Dia memukul-mukul pria parubaya itu dengan barang-barang yang ada di rumah. Menjauh dariku! Atau aku akan menelepon polisi! Pekik Aleana sambil melemparkan perabotan rumah. Hahaha, teleponlah! Pria itu kemudian berlari lalu mencekik Aleana dan memojokkannya ke tembok. Hehe, Paman sudah lama mengincar tubuhmu. Tidak disangka kalau kesempatan ini akan datang. Kakak, tolong. Suaranya melemah. Namun, di saat yang bersamaan, brak. Billy menghantam pintu rumah yang membuat pintu tersebut hancur lalu langsung berlari ke arah sudut rumah, tempat pria parubaya itu ingin melecehkan adiknya. Tatapannya sangat-sangat mengintimidasi, sampai-sampai membuat wajah orang cabul itu ketakutan. Kerah bajunya kemudian ditarik oleh Billy dan ia pun diseret keluar rumah. Kemudian pria tersebut dilemparkan ke tembok beton sampai membuat beton tersebut retak. Rah! PVTT! Pria tersebut memuntahkan seteguk darah segar dari mulut dan juga hidungnya. Namun fisiknya patut diberi acungan jempol karena masih bisa bertahan dari lemparan Billy yang bisa dibilang keras. Bagaimana mungkin? Pria tersebut panik. Laya, maaf karena membuatmu melihat pemandangan yang seperti ini. Bisakah kamu menelepon polisi sekarang? Polisi sudah datang. Sebelum Billy menyuruh Laya sudah lebih dulu menelpon polisi karena sudah merasakan ada hal yang tidak beres. Petugas polisi tersebut mengamankan tersangka dan kemudian membawanya masuk ke mobil polisi. Polisi tersebut melontarkan beberapa pertanyaan kepada Billy selama beberapa menit dan akhirnya polisi tersebut pun selesai melakukan penyelidikan. Terima kasih karena sudah bekerja sama dengan kami,
kami akan menghukum pelaku dengan ketat, ucap petugas polisi tersebut. Sama-sama Pak, saya mohon bantuannya. Kemudian Billy berlari menuju ke tempat adiknya berada, yaitu di kamarnya. Aleana saat ini sedang ditenangkan oleh Lai di sana. Kejadian ini pasti akan sangat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Sudah tidak apa-apa Aleana, pria itu sudah dibawa oleh polisi, ucap Billy sembari masuk ke dalam kamar adiknya. Kakak, Hicks, aku takut. Gadis itu langsung masuk ke dalam pelukan kakaknya dan menangis sejadi-jadinya. Cuk, kasihan adik kakak yang cantik ini. Kalau begitu ayo kita jalan-jalan ke mall. Billy membelai kepala adiknya supaya dia bisa lebih tenang. Hicks, ke mall? Kita ngapain di sana, Kak? Bagaimana kalau kita makan-makan? Terus kita belanja di sana? Kamu tidak perlu khawatir. Kakak sekarang memiliki uang yang cukup. Akhirnya selama hanya menuruti perkataan kakaknya dan mereka bertiga pun kembali masuk ke taksi yang sebelumnya mengantar Lai dan Billy ke rumah. Bab 5. Menghilangkan trauma. Ting. Tuan rumah berhasil menyelesaikan misi sistem. Hadiah. Kepemilikan 100% saham perusahaan Winnet. Uang sebesar 5,00 USD. 100 poin pengalaman. Sistem. Tunjukkan panel statusku. Nama. Billy Carlson. Umur. 19 tahun. Identitas. Host Urban System. Level 1 300/500. Toko sistem. Lock. Kemampuan. Uang. 12.999.030 USD. Aset. Winnet. Misi. Tidak ada. Untung saja sistem memberitahuku. Jika tidak maka aku tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada adikku ke depannya. Billy menghela nafas panjang sambil menatap jendela mobil taksi dan bergumam dalam hati. Saat ini Billy, Aleana, serta Laia sedang dalam perjalanan menuju Mall Forger yang adalah salah satu mall terbesar di kota Clodrick. Sesampainya di sana, mereka melihat ada banyak sekali orang yang lalu lalang untuk berbelanja dan berkencan dengan pasangan mereka. Nah, sudah. Kamu jangan memikirkan hal tadi lagi, biarkan itu berlalu dan sekarang apa yang ingin kamu beli? Tanya Billy kepada adiknya yang saat ini masih memeluk tangan Billy dengan erat. Aku tidak ingin apa-apa kakak, lebih baik kakak simpan uangnya untuk ditabung. Gadis yang masih dianggap masih kecil oleh Billy ini menolak untuk berbelanja. Ia tidak ingin kakaknya menghambur-hamburkan uang hanya untuk membuat dirinya senang. Akan tetapi, Lai kembali meyakinkan Aleana kalau kakaknya itu memiliki uang yang banyak dengan cara berbohong kalau Billy mendapatkan uang tersebut dari hasil tradingnya. Jadi Aleana tidak perlu khawatir tentang uangnya, oke? Ucap Lai yang meyakinkan Aleana. Aleana akhirnya mengangguk dan mereka bertiga pun berkeliling untuk menghabiskan uang. Ting! Tuan rumah berhasil memicu misi sistem. Habiskan uang sebesar $1 juta dan dapatkan hadiah setelah menyelesaikan misi. Hehe, misi ini adalah misi yang paling aku suka, pikir Billy. Mereka berkeliling dan membeli banyak sekali barang yang kebanyakan adalah baju kaos biasa serta celananya. Tidak hanya itu, mereka bertiga juga pergi ke game center untuk bersenang-senang. Tampaknya Aleana sudah mulai melupakan trauma yang dialaminya barusan dan sekarang masih bermain mesin capit yang dari tadi tidak mendapatkan satupun boneka. Ih, kenapa susah banget sih ambil boneka kucing itu? Pada akhirnya Aleana marah-marah sendiri di depan mesin capit tersebut. Sini, biar kakak tunjukkan bagaimana cara bermain mesin capit yang sesungguhnya. Billy berucap dengan bangga dan langsung memasukkan 5 koin. Hai Empiha, kakak pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Sama seperti aku. Aleana mendengus kesal. Namun sayangnya perkataan Aleana tidak sesuai dengan kenyataan yang ia dapatkan. Dengan 5 koin itu, Billy berhasil mendapatkan 9 boneka yang berbeda. Kurang satu lagi, Billy pasti bisa mengkalikan jumlah koin yang ia masukkan dengan jumlah boneka yang ia dapat.
Nih, kakak bilang juga apa? Kakak hebat bukan? Kamu hebat banget, Billy. Malahan hampir dapat 2 kali lipat dari koin yang kamu masukkan. Sanjung Lai. Bukan apa-apa. Nih untuk kalian berdua. Pilihlah yang mana yang kalian suka. Billy memberikan plastik yang isinya penuh dengan boneka kepada Lai dan Aleana. Setelah mereka semua bermain sampai puas di game center tersebut, Billy mengajak Lai serta Aleana untuk pergi berkeliling lagi. Kali ini, Billy ingin membelikan adiknya handphone bermerek Apple Crowak. Toko tersebut ramai pengunjung. Mereka semua sedang memilah handphone yang mereka inginkan. Saat Billy, Lai serta Aleana masuk ke dalam toko tersebut, mereka ditatap dengan tatapan yang aneh. Terutama Billy yang adalah seorang laki-laki. Kalau perempuan, mereka masih bisa berkompromi karena wajah Lai serta Aleana bisa dibilang sangat cantik. Namun saat para pengunjung itu melihat ke arah Billy, mereka menatapnya dengan sinis dan iri. Siapa pria tampan itu? Dia didampingi oleh 2 wanita cantik. Oke, biarkan saja orang-orang itu. Sekarang sudah waktunya kamu untuk membeli handphone. Kakak akan belikan handphone terbagus dan tercanggih yang ada di sini. Apa tidak apa-apa, Kak? Aleana masih tidak yakin dengan kakaknya. Tenang saja. Oke? Ya sudah. Kamu pilihlah yang mana yang kamu mau. Namun ada satu handphone yang wajib harus kakak belikan untuk kamu. Untuk kepentingan sekolah dan yang lainnya. Iya, Kak. Beberapa menit kemudian, alat elektronik yang diinginkan oleh Aleana langsung dibawa ke meja CS untuk dihitung harganya. Barang-barang tersebut antara lain adalah iPad, laptop, dan 2 handphone. Yang satu pilihan Billy dan satunya lagi adalah pilihan Aleana sendiri. Nona, tolong hitung semua ini. Wajah cantik CS itu meremehkan Billy. Tatapannya seperti tersirat kata-kata apakah kamu bisa membayar semua ini. Namun karena tidak mau berdebat dengan CS tersebut, Billy langsung meletakkan kartu rekening berwarna hitam keunguan miliknya di atas meja. Cetak! Yang membuat sifat CS tersebut berubah 180 derajat. Semuanya jadi $450.000. Tuan, tidak perlu berlama-lama, cepat bungkus. Billy agak sedikit ngegas di sini. CS itu mengangguk dengan cepat dan mengambil tas khusus untuk menyimpan semua barang yang dibeli oleh Billy. Setelahnya Billy serta 2 wanitanya itu keluar toko untuk pergi ke pemberhentian berikutnya. Ini dia, ambillah. Billy memberikan tas berisi barang gadget milik Aleana. Lai, kamu mau beli juga? Biar sekalian. Usul Billy kepada Lai. Tidak perlu, di rumah kan ada komputer. Itu sudah cukup untukku. Memang benar yang dikatakan oleh Lai. Komputer di Villa Sunshine memiliki 6 layar. 3 di atas dan 3 di bawah. Semuanya bisa dikontrol menggunakan satu keyboard yang sudah dimodifikasi oleh ahli mekanik. Pemberhentian berikutnya adalah lantai 7 mall. Mereka di sana untuk makan siang di salah satu restoran yang terkenal di mall tersebut. Mereka menaiki eskalator lantai demi lantai, sampai pada akhirnya mereka bertiga sampai di lantai ke-7. Aroma lezat makanan menyambut kedatangan mereka dan membuat perut Aleana berbunyi seperti suara auman beruang hutan. Krukuk, krukuk. Waduh, ayo kita ke restoran Jepang itu, kita makan hotpot. Ajak Billy sembari menunjuk ke salah satu restoran Jepang. Ayo. 2 kali. Masuklah mereka ke dalam restoran tersebut untuk makan siang. Di dalam sana sangat ramai, karena sekarang memang sedang libur sekolah. Billy memesan meja untuk 3 orang dan langsung dilayani oleh pelayan yang bekerja di sana. Di meja itu sudah tersedia air yang dipanaskan untuk merebut daging, pemanggang yang sudah panas, serta berbagai macam rempah untuk menambah citra rasa makanan. Pelayan datang membawakan banyak mangkok, ada yang isinya sayuran, ada yang isinya daging, dan ada pula yang isinya jamur. Mereka melahap makanan tersebut dengan lahap seperti orang yang tidak makan selama sehari, terutama Aleana. Dia memang tipikal orang yang suka dengan makanan, tapi tubuhnya tetap cantik dan modis. Bagaimana? Enak bukan? Tanya Billy membuka obrolan.
Ya, ini sangat enak, jawab Aleana dengan mulut yang penuh dengan makanan. Aleana benar, makan siang di sini adalah hal yang tepat. Laya menyahuti. Ting, tuan rumah berhasil menyelesaikan misi sistem. Hadiah, 100 poin pengalaman. Kemampuan medis tingkat dewa. Uang sebesar 5,00 USD. Billy hanya bisa tersenyum melihat dua gadis tersebut makan dengan lahap. Namun di saat-saat yang tenang serta damai itu. Minggir! Anggota keluarganya ingin melihat kondisinya. Kakek, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Atensi orang-orang tertuju pada seorang kakek-kakek yang tergeletak pingsan di lantai restoran. Kakek tersebut seperti orang yang sedang tidak bisa bernafas.